Bentar lagi kita mulai ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik, kita mulai. Nanti yang bergabung ya nggak apa-apa, silakan bergabung. Masih ada berapa ini? Masih ada 28 ya. Masih ada 29, masih ada 11 lagi. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertemuan kita kali ini masih melanjutkan kecerdasan buatan. Kita masih menggunakan buku yang kemarin. Jadi ini kita masih melanjutkan yang topik CSP ya, Constraint Satisfaction Problem. Jadi kalau dilihat di buku kita nanti nggak mungkin semua kita pelajari ya. Jadi ini kan terlalu luas topiknya ini. Jadi AI ini memang terlalu luas, tetapi memang banyak ilmu-ilmu machine learning yang era terbaru sekarang dikembangkan dari sini. Makanya kita ambil yang inti-intinya saja. Seperti yang hari ini masih melanjutkan yang ini, Consent Satisfaction Problem. CSP ini kalau di buku Anda nanti masih kelanjutin di bab 2 sama 3 ya. Bab 2 ya. Kalau bab besarnya bab 2, tapi capture kecilnya ini 3 sama 4. Ini toh, ini nanti ada lagi. Nah, di sini Consent Satisfaction Problem. Habis itu kita seperti kayak game ini kita tinggalin aja. Ini kita lewati, nanti Anda ada sendiri ini. Ada kuliahnya nanti bersama Pak Pratama, biasanya mata kuliah game developer. Kita nanti bisa lewati. Tapi ada yang penting nanti masuk ke knowledge and reasoning. Nah, knowledge and reasoning. Jadi yang selanjutnya bisa langsung yang knowledge and reasoning ini, karena ini inti dari kuliah AI. Knowledge and reasoning nanti kita ambil yang seperti ini first order logic ini bisa enggak ya? Kita nanti coba sesuaikan aja yang kita ambil. Tapi ada yang penting dari knowledge itu sebenarnya adalah ya ini first order logic juga ada lagi ya, logical reasoning. Ya ini masih masuk ke reasoning sama knowledge. Nah mungkin langsung ke planning seperti apa ya, practical planning. Ini terlalu berat-berat, nanti kita ambil yang kira-kira Anda bisa mewujudkan, terus nanti bisa Anda pakai untuk di bahan kuliah selanjutnya. Anda selanjutnya kan masih ada mata kuliah kayak machine learning, dan mungkin bisa dipakai di untuk tugas akhir dan sebagainya. Planning, mungkin yang ini yang sering sekarang ya, uncertain knowledge and reasoning. Jadi unsur ketidakpastian yang harus diselesaikan. Jadi ada uncertain knowledge and reasoning. Nah, di sini nanti kita banyak belajar dengan teorema Bayes salah satunya. Ini kan Anda juga sering lihat kakak kelas Anda tugas akhir bisa pakai Bayes ini ya. Karena memang Bayes ini penting untuk menyelesaikan problem ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang lain bisa diselesaikan selain menggunakan Bayes, nanti menggunakan teori probabilistik ya. Jadi kita tidak tahu secara pasti solusinya, tetapi secara kemungkinan peluang terbesar untuk diselesaikan atau probabilistiknya itu bisa dicari. Nah ini nanti jadi setelah uncertainty
Itu setelah Bayes, mungkin habis Bayes kita belajar yang probabilistic reasoning. Nah, di probabilistic reasoning nanti kan akhirnya jadi fuzzy dan sebagainya ya. Jadi fuzzy. Jadi belajar probabilistik nanti kita buktikan atau wujudkan atau diimplementasikan dengan fuzzy. Nah, fuzzy mungkin lupa ini kan sudah lama sekali, 60-an, 5 ya, mungkin tahun 60-an sudah ada fuzzy. Kenapa masih belajar fuzzy lagi? Nah, ini fuzzy yang dimaksud adalah fuzzy yang lebih modern ya. Sekarang sudah dikembangkan fuzzy type 2 namanya, fuzzy tipe 2. Fuzzy type 2 itu agak berbeda, meskipun secara umum ya masih mengembangkan teori fuzzy yang lama. Nah ini ya, jadi uncertainty problem, nanti probabilistic problem, kita selesaikan pakai fuzzy. Salah satunya bisa pakai fuzzy type 2. Nah, itu kita kan banyak pertemuan sampai berapa kali ya. Itu aja sudah cukup berat-berat. Jadi setelah CSP, setelah consent satisfaction problem, nanti kita langsung ke yang ini saya nggak tahu nanti susah mempelajarinya ya. Nanti Anda juga malah nggak dapat ilmunya. Mungkin ya bisa lanjut ke yang uncertain ini, karena di sini sebenarnya inti dari knowledge ya, knowledge and reasoning. Karena kalau sudah pasti-pasti kan mudah diselesaikan. Nah yang susah itu yang uncertain. Nah ini ya, nah itu salah satunya nanti bisa menggunakan Bayes ya, bisa Bayes. Kemudian uncertainty problem yang lain nanti bisa diselesaikan menggunakan teori probabilistik ya, menggunakan probabilistic reasoning. Nah, salah satunya nanti bisa kita terapkan menggunakan fuzzy dan fuzzy type 2. Fuzzy dan fuzzy type 2. Nah, ini yang lebih modern. Yang lebih modern adalah fuzzy type 2. Jadi kira-kira kita langsung ke knowledge and reasoning. Knowledge reasoning kita ambil yang uncertainty dan probabilistic. Nah, habis itu mungkin UTS. Setelah itu baru yang learning. Oh ini yang kompleks dulu, kompleks tapi bisa langsung belajar yang learning aja. Yang di sini ya. Jadi sistem keandalan dari AI itu sebenarnya yang bisa learning. Jadi manusia kalau sudah dapat sesuatu yang memang sudah diajarkan kan nggak ada yang luar biasa ya. Tapi kalau dia seolah-olah bisa belajar sendiri, bisa mengatasi sendiri, nah, dia bisa seolah-olah belajar seperti manusia belajar. Nah ini tentunya akan luar biasa. Nah, ini makanya di AI dipelajari learning. Nah di sini nanti banyak metodenya. Antara lain kan, nah kita coba ambil nggak semuanya juga, ini cukup banyak banget untuk learning. Nah yang terkenal aja ya, bisa salah satunya pakai neural. Ya, neural pun nanti banyak arsitekturnya, kita juga ngambil yang umum, yang mungkin nanti bisa Anda lanjutkan ke deep learning misalnya ya. Mungkin nanti kita basic-basicnya neural dan mungkin sedikit deep learning, tapi nanti itu Anda perdalam lagi di machine learning ya, yang mengambil mata kuliah machine learning. Nah, Bayesian nanti muncul lagi, Bayesiannya nanti muncul lagi, tapi yang berkaitan dengan learning, yang berkaitan dengan learning ya. Jadi dipakai tadi kan untuk problem uncertainty tuh, yang di atas tadi Bayes kan dipakai untuk problem uncertainty. Nah itu pun bisa dijadikan dasar belajar sistem. Nah jadi neural yang berbasis Bayesian, termasuk reinforcement learning ya, ini yang tren-tren sekarang ya. Oke, jadi ini nanti semakin menarik kalau yang ini, tetapi komputasinya juga semakin kompleks ya. Oke, saya kira di situ nanti puncaknya.
termasuk yang terbaru sekarang kan ada natural language processing ini ya. Ini kita nanti mungkin bisa belajar neural, bisa yang Bayesian neural, kalau nggak deep learning ya NLP ini ya. Udah, ini kayaknya ini sudah puncaknya, yang lain-lain ini pengembangannya. Robotik, ini nanti kan sudah ada mata kuliah sendiri, mata kuliah pemrograman robot atau robotika kan ada sendiri, ini nggak usah kita bahas di sini, dan seterusnya. Jadi NLP aja di sini. Kalau robotik kan karena ada kuliahnya sendiri, kita mungkin nanti terakhir di NLP ini di sini ya, di bab 23 ini. Wah, ini nanti yang lagi ngetren sekarang. Seperti yang kita tempo hari ngundang dari Universitas Boston itu kan bahas ini. Di sana juga masih lagi ngetren karena ilmunya ini kan lebih dekat kita manusia. Anda pakai bahasa kita sehari-hari karena database dari bahasa itu sudah sedemikian masuk ke sistem atau sudah menjadi knowledge bagi dia untuk membuat sebuah persepsi dan lain-lain. Nah, ini tentunya akan menjadi menarik ya. Itu poin-poin beratnya. Jadi saya tidak akan ngambil semua, tetapi yang poin-poin penting supaya nanti bermanfaat kalau Anda mau melanjutkan ke tugas akhir dan sebagainya ya. Jadi NLP aja itu kan sebenarnya kalau di luar negeri bisa 1 semester sendiri belajarnya. Nah, sementara di kita kan banyak ini. Makanya kita nanti ambil inti-intinya dan coba lihat cara orang lain mengcoding. Karena kalau kita ngoding dari basic tentunya mungkin nanti kita cari yang problem simple aja. Ini ya, yang problem learning ini cukup kompleks. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Anda nggak usah ini bingung. Nanti kita nggak mungkin ambil semua. Kalau diambil semua ini Anda bisa mabuk ini. Ini kita ambil yang penting-penting aja. Nanti jadi habis ini ya, habis CSP Constraint Satisfaction Problem, kita nanti langsung ke uncertain, knowledge and reasoning. Nanti kita bisa belajar Bayes. Habis itu kita belajar probabilistik menggunakan fuzzy, dan yang terbaru adalah fuzzy type 2. Nah, setelah itu kelihatannya UTS. Habis itu kelanjutannya adalah yang learning, langsung ke learning ya. Learning nanti kita belajar salah satunya pakai neural. Kemudian neural di dalamnya juga masih banyak arsitektur dan bagaimana neural bekerja, termasuk menggunakan yang belief network ini ya, dan lain-lain, termasuk reinforcement barangkali. Nanti kita coba ambil yang kira-kira kita mudah mengimplementasikan sehingga Anda bisa paham cara kerja dari neural ini ya. Baru yang terakhir di apa tadi, NLP ya, kira-kira ini. Jadi kita tidak mungkin ambil semua, tapi kita ambil kira-kira berapa, 6 atau 7 inti dari AI ya. Seperti hari ini kita coba selesaikan, atau selesai nggak selesai kita anggap selesai yang tadi ya. Ini yang constraint satisfaction ini. Constraint satisfaction problem secara umum orang nyebutnya ya. Constraint satisfaction problem. Nah, ini kenapa ini agak hilang. Constraint satisfaction problem. Ini kalau Anda lihat di paper-paper seperti di Sign Direct ini misalnya ya, Anda ketikkan kata kunci CSP, Constraint Satisfaction Problem, ini sebenarnya masih diteliti orang terus. Jadi ini adalah salah satu memang problem real di lapangan yang masih bisa Anda temukan metodenya. Ini padahal sudah lama kan lahir permasalahan ini. Jadi permasalahan untuk kepuasan berdasarkan constraint atau kendala. Jadi ada kendala-kendala yang bisa dipenuhi
dengan problem yang optimal ya. Ini adalah kata kuncinya. Ini sampai sekarang Anda kalau lihat di sign daerah gini, loh ini lihat, Anda sampai 2021, padahal sekarang kita masih di tahun 2020 toh. Ini sudah ada yang ngantri paper di 2021, tahun besok ini sudah 200-an sekian. Termasuk di 2022 sudah ada yang ngantri. Ini ya. Jadi ini semua menggunakan constraint satisfaction problem. Jadi kalau Anda misalnya mau nanti tugas akhir skripsi constraint satisfaction problem, ini juga bisa diambil sebagai problemnya. Nah, karena dia problem kan butuh solusi. Nah, solusi itu biasanya namanya metode. Atau nanti kalau dibuat dalam algoritma atau di dalam pemrograman namanya algoritma. Nah, salah satunya nanti kalau Anda cari-cari di paper itu banyak, salah satunya misalnya pakai N-colony ya. N-colony optimization ini bisa digunakan juga untuk menyelesaikan problem CSP, constraint satisfaction problem. Oke. Jadi secara problem tetap ada ini, tetap diteliti orang seluruh dunia sampai tahun berapapun. Ini tahun 2021, 2022 nih papernya sudah ada ya. Jadi kalau Anda nyari paper, cari paper yang terbaru 2020 paling enggak, itu pakai kata kunci constraint satisfaction problem. Itu akan banyak sekali. Jadi ini artinya sebuah permasalahan real yang bisa dijadikan permasalahan atau problem yang diusulkan metode penyelesaian masalahnya. Metode penyelesaian masalahnya itu bisa pakai algoritma apapun. Nah, ini salah satunya kan pakai N-colony di paper ini ya. Kalau Anda mau lihat papernya, ini bisa seperti ini. Ini salah satunya, ini masuk di jurnal International Expert System with Application. Ini jurnal Q1 ya, atau kualitas 1 dunia ya. Ini mengambil problem constraint satisfaction problem, kemudian solusinya menggunakan N-colony. Ya, ini N-colony-nya dipelajari di mana, Pak? Nah, ini yang Anda pelajari sendiri. Jadi, constraint satisfaction problemnya ada di kuliahnya KCB, Kecerdasan Buatan. Mana tadi? Ini CSP-nya ada di mata kuliah AI atau mata kuliah KCB, tetapi metodenya bebas, Anda cari dari mana-mana, dari paper-paper internasional. Salah satunya kan pakai N-colony. N-colony ini algoritma yang menirukan bagaimana semut mencari makanan dan kembali pulang ke sarang. Nah, ini pakai algoritma semut, N-colony optimization, salah satu metode yang digunakan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi CSP ini meskipun sudah lama muncul problemnya, sampai tahun berapapun masih diteliti orang ya, constraint satisfaction problem. Termasuk Anda kalau mau ngambil tugas akhir, kalau kebingungan judul, tinggal cari kata kunci CSP, itu problemnya. Nah, nanti Anda solusinya. Nah, ini Anda nanti pasti ditanya metodenya apa, Anda mau menyelesaikan CSP. Nah, seperti paper ini kan pakai N-colony misalnya ya. Nah, ini papernya seperti ini sudah Q1, Anda bisa lihat problemnya dinyatakan dalam algoritma seperti ini dan seterusnya ya. Problem optimasinya biasanya dilihat di grafik. Nah, kayak gini ya. Nah, misalnya ini kan kalau Anda baca, salah satunya kan selalu orang kalau problem optimasi itu adalah cost, ya toh. Bagaimana cost ini? Cost itu kan biaya. Nah, kalau misalnya Anda itu cost ini adalah katakanlah yang CSP-nya itu dipakai di industri kan ada biaya produksi dan sebagainya.
Kemudian Anda tetap pinginnya dapat hasil yang sama, tetapi biayanya bisa ditekan. Nah, biaya ditekan ini bisa menggunakan teori tadi ya. Bisa didekati dengan model CSP. Nah, ini Anda bisa perlihatkan hasilnya, misalnya ada penurunan biaya seperti ini ya. Jadi cost-nya menurun, berarti sudah berhasil metodenya. Ini seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini mungkin boleh di-download ya buat ini. Saya taruh di mana ini? Contoh CSP. KJB. Contoh CSP ya. Seperti itu, jadi artinya problem CSP tetap dikembangin terus sama orang-orang. Kalau Anda lihat di sini sampai tahun 2020, 2001, 2002 papernya ada terus ini. Dan ini kalau Anda lihat juga cukup lumayan bagus-bagus papernya. Oke, kira-kira seperti itu gambaran CSP-nya. Kemarin konsepnya kan sudah ya sebagian. Nanti Anda perdalam lagi dari slide-slide-nya yang kemarin. Yang ini ya, sudah di copy belum ya? Constraint satisfaction problem. Pada intinya kemarin dikasih contoh untuk menyelesaikan, nah ini untuk map coloring. Menggunakan ini ya, jadi warna-warna yang berbeda ini kan menunjukkan solusi yang berbeda. Ya, tergantung kalau dari fungsi apa di situ ya. Cara lainnya menggunakan graph dan seterusnya. Tapi ini kalau Anda kesulitan dari konsep bisa langsung ke belajar lewat coding juga ya. Atau ini kita review sedikit ya yang ini ya. Kita review sedikit sebelum ke codingnya. Nah. Kemarin secara umum memang problemnya ini adalah black box, jadi Anda tidak terlalu paham dalamnya, tapi bisa dilihat dari outputnya, goalnya ya, goalnya itu yang dinyatakan dengan constraint atau kendala yang harus dipenuhi, apakah bisa terselesaikan dengan baik ya. Contohnya ini untuk map coloring. Jadi untuk mewarnai peta, ya, jadi ada Western, ada Northern Territory, Queensland, South Australia. Ini juga di benua Australia. Mana tadi? Ada temennya yang mau masuk. Iya, variabelnya apa saja. Jadi ini kan nama-nama negaranya ini, negara bagian di benua Australia ya. Australia Barat, WA ini ya, Western Australia, NT, Northern Territory, K, Queensland, NSW, ini New South Wales, V itu Victoria, SA South Australia, Australia Selatan, dan T Tasmania. Ini satu pulau sendiri yang keluar. Ini adalah variabelnya, adalah berubah negara-negara bagian. Domainsnya, nah nanti kita punya warna-warna, kita bisa warnai dengan merah, hijau, biru, red, green, blue ya. Constraint-nya apa? Constraint-nya itu adjacent region. Region yang apa? Adjacent itu apa? Yang harus memiliki warna yang berbeda. Contohnya kan kalau Australia Barat berbeda dengan North Territory ya, dan seterusnya. Nah itu warnanya karena berbeda kan nggak boleh sama. Jadi kalau Western tadi apa merah,
berarti yang north term adalah hijau. Nah, dan seterusnya ya. Jadi nggak boleh ada warna yang sama, nanti kan dianggap negaranya sama. Kalau warnanya sama kan dianggap sama. Nah, ini jadi contoh constraint satisfaction problem. Loh Pak, kan gampang sekali, tinggal warna-warna saja. Iya kalau Anda yang ngasih warna ya. Kalau komputer yang ngasih warna, kalau sistem, kalau algoritma. Nah, jadi algoritmnya ini yang ngasih warna ya. Terus constraint-nya. Nah, ini hasilnya. Jadi solusinya kalau sudah komplit dengan hasil yang konsisten, misalnya ada western, nah itu kan ada warna yang merah dan sama dengan merah, kemudian hijau dengan hijau, tetapi kan dipisahkan oleh warna lain. Nah, masih tidak apa-apa ya. Jadi kan orang meskipun ini ada merah, ini juga merah, tetapi kan masih terpisahkan oleh warna hijau untuk negara yang beda. Nggak apa-apa kalau seperti itu, kan masih kelihatan teritorialnya ya. Jadi teritorialnya masih terlihat jelas karena warnanya cuma ada 3, red, green, blue saja. Seperti itu. Ini contoh solusi menggunakan kasus ini CSP ya, constraint satisfaction problem. Ini kasus yang lain untuk berupa grab menggunakan binary constraint satisfaction problem. Ini dia boleh hanya terhubung 2 variabel saja. Jadi ini kan tadi solusinya, kemudian ini proses kerjanya atau cara mendapatkannya ya. Binary constraint satisfaction problemnya, di mana each constraint itu bisa dihubungkan dengan 2 variabel. Jadi West tadi ya, Australia Barat dengan NT bisa dihubung dan seterusnya. Hasil hubungannya seperti itu. Jadi ini representasi dari peta tadi ini ya. Ini gambar petanya seperti ini. Kalau dinyatakan dalam analitik seperti ini. Nah, ini dalam model seperti ini. Jadi ini yang peta tadi nih. Ini gambar peta tadi. Constraint graph-nya, node adalah variabel. Ini titik-titik simpul ini adalah variabelnya. Itu sebagai constraint ya. Constraint-nya adalah variabel. Nah, varieties of CSP dari bagaimana ininya, macam-macam dari CSP. Ada discrete, ada continue variabel ya. Yang discrete itu berarti ada finite domain, ada n variabel, domainnya cara nuliskannya begini. D ke fungsi OD. Contohnya boolean CSP include boolean satisfaction. Ya, nuliskannya saja ya. Untuk n variabel. Boolean berarti true false, benar tidak ya. Itu yang finite, jadi tertentu. Kalau tidak benar ya salah. Jadi kalau bukan West Australia ya negara yang lain berarti. Kemudian infinite berarti infinite. Jadi tidak finite, integer, string, dan lain-lain. Contohnya job scheduling, kan tidak hanya satu schedule misalnya ya. Contoh yang infinite. Job scheduling, variabel start and day-nya untuk masing-masing job, nah, itu bisa beda-beda. Nah ini biasanya butuh constraint language, start job, jam berapa mulai ya, atau tanggal atau jam berapa, schedule. Ini contoh untuk discrete variable. Untuk yang continue seperti apa? Contohnya adalah start end dari Hubble Space Telescope Observation. Nah, ini hasil pembacaan teleskop untuk melihat teropong bintang. Contoh yang lain adalah linear constraint solved in polynomial time by LP. LP continuous variable.
Ini untuk linear problem ya, untuk problem yang linear. Jadi macam-macam CSP, ada yang discrete, ada yang continue. Nah tentunya yang lebih mudah diselesaikan tentunya yang sudah dalam bentuk discrete ini ya, daripada yang continue. Nah itu tadi macam-macam daripada CSP-nya sendiri. Terus untuk constraint-nya sendiri juga macam-macam. Ada yang unary, ada binary, ada high order, yang ordernya tinggi ya. Yang unary itu single variable saja. Jadi contohnya tadi ya, apa tadi SA tadi ada kan, negara tadi itu tidak sama dengan green. SA adalah South Australia, Australia Selatan. Tidak boleh green misalnya. Binary itu bisa pasangan dari variabel-variabelnya. Contohnya SA tidak sama dengan WA. Ini binary constraint-nya. Jadi constraint-nya tergantung yang diminta apa. Jadi bisa unary, bisa binary. Nah, binary constraint berarti apa? Bisa pasangan variabel dengan variabel yang lain. Misalnya apa? South Australia tidak boleh dengan West Australia. Nah, ini ya. Kalau single warnanya saja. Jadi kalau single South Australia tidak boleh hijau misalnya ya. Nah kalau binary itu boleh antar negara juga tidak boleh sama. Dikasih constraint. Constraint kan kendala atau batasan. Atau sesuatu yang harus dipenuhi. Sesuatu yang harus ditaati ya. SA tidak boleh sama dengan WA. South Australia tidak boleh dengan West Australia misalnya. Jadi nanti warnanya kan tidak boleh sama gitu ya. Antara South Australia dan West Australia. Ada lagi constraint yang higher. Nah ini yang lebih tinggi lagi ordernya. Itu dia lebih dari 3 ya. 3 atau lebih variabel. Contohnya apa? Cryptarithmetic column constraint. Nah kita tapi tidak tadi ya. Kita ketemu yang kasus binary sama unary. Kalau yang higher ini lebih tinggi lagi. Dia ngasih contoh cryptarithmetic column constraint. Jadi kayaknya apa yang harus dipenuhi dalam bentuk kolom untuk cryptarithmetic. Ini ada istilah mungkin di hal apa? Di trigono ya. Penggambaran trigonometri. Tapi kita tidak ketemu karena bentuk kita tadi kan simple saja. Kan? Bentuknya simple seperti ini. Batasannya adalah misalnya untuk yang unary apa tidak boleh warna apa, negara mana nggak boleh warna negara apa. Terus yang binary, negara mana tidak boleh sama warnanya dengan negara mana. Nah, seperti itu. Itu constraint untuk kasus map coloring ini ya. Oke, ini bentuk penggambaran dalam bentuk grafnya. Ini macam-macam dari CSP-nya. Kemudian ini berbagai macam dari constraint-nya. Kita yang unary sama binary tadi ya. Misalnya warnanya nggak boleh sama, atau warna antar negara juga nggak boleh sama. Itu binary sama unary. Nah, cara pencariannya bisa pakai backtracking. Ini ada lagi yang masuk. Proses penyelesaian masalahnya dalam problem searching-nya itu pakai backtracking ya. Untuk variabelnya itu bisa bersifat komutatif. Contohnya apa? Words jika West Australia-nya itu red atau merah, maka north term-nya apa? Green. Nah, misalnya ya, itu akan sama dengan jika north term-nya green, maka West Australia-nya red. Nah, ini bersifat komutatif. Ya. Ini cara pencariannya. Jadi kalau Anda sudah West Australia-nya sudah Anda tentukan merah, maka tentunya yang satunya tidak boleh merah.
misalnya harus green. Demikian juga sebaliknya, jika north-nya adalah green, dan West Australia-nya red. Itu sifat backtracking yang pertama, komutatif untuk kasus ini ya. Kemudian only need to consider assignment to single variable at each node. Nah ini kan tadi satu node itu satu variabel nama negara tadi ya. Kemudian ini ada lagi. Kemudian depth first search untuk kasus ini, constraint satisfaction problem ini, with single variable assignment is called backtracking search. Jadi cara ini untuk problem CSP ini, untuk mendapatkan single variable ini dinamakan backtracking search. Jadi pencarian secara backtracking. Kayak mundur ya. Pencarian tracknya secara mundur. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dicari solusinya nanti sampai N berapa. N ini iterasinya ya. Nyari sampai ketemu, sampai semua warna yang pas seperti ini tadi. Nah, ini kan sebenarnya solusinya ini, warna ini sudah solusi. Salah satu solusinya seperti ini. Ini adalah hasil proses backtracking tadi. Jadi kalau Western Australia ini sudah ditentukan merah, maka northern teritorinya harus hijau dan sebaliknya ya. Dan seterusnya dikerjain terus sampai semua solusi dikerjakan, sampai semua node diselesaikan ya. Itu proses iterasinya sampai 25 tadi contohnya. Ini proses backtracking, ini gambarannya. Nah ini ya gambaran cara kerjanya. Tadi kan peta yang pertama adalah peta benua Australia seperti itu. Langkah pertama bisa jadi ada 3 solusi. Mana yang harus saya merah? Western Australia-nya tadi saya bikin merah, kan peluangnya ada 3 karena warnanya ada 3. Anda berangkat dari Western, maka Western pilihannya kalau saya kasih merah, apa saya kasih hijau, apa saya kasih biru. Nah nanti itu mempengaruhi solusi Anda di iterasi selanjutnya ya. Maka langkah selanjutnya apa? Nah ngikuti. Jika Western-nya Anda sudah tentukan merah, maka merahnya tetap tadi ya. Yang Anda lakukan berikutnya adalah mencari pairs atau pasangan variabelnya. Salah satunya northern territory tadi. Kalau dari constraint-nya, Anda kan tadi sudah punya unary sama binary constraint. Nah di binary constraint kan sudah ada bahwa apa? Bahwa kalau western-nya merah, maka northern-nya harus hijau. Nah ini yang pertama ini. Ya toh? Nih. Tapi Anda juga bisa lakukan yang lain. Kan yang penting apa? Kalau satunya yang merah, kan warnanya kalau enggak hijau ya biru. Nah, jadi pilihannya kalau enggak hijau biru. Tapi mana yang memenuhi? Tadi ya ngikuti di constraint-nya ya. Ini Anda tinggal lanjutkan. Jadi yang dipenuhi adalah yang ini tadi kan. Anda lihat di tadi. Bukan yang ini, kenapa? Karena tadi constraint-nya, kalau west-nya adalah red, maka northern-nya adalah green, maka yang dipilih adalah ini, ya kan? Maka itu yang dilanjut ke bawah. Nah, terus untuk mendapatkan selanjutnya, setelah northern territory dan negara sebelahnya lagi apa? Negara apa? Anda tinggal ikuti next tadi itu. Mengikuti constraint tadi lah ya. Jadi Anda sudah bisa selesaikan sampai bisa ketemu yang tadi ya. Nah, ini tadi ya. Mana tadi? Ini toh. Jadi ini constraint-nya bahwa SA South Australia itu tidak boleh hijau. Kemudian binary constraint-nya bahwa South Australia
tidak boleh sama dengan West Australia, ya. Dan seterusnya tadi ya. Maka itu kalau diikuti, maka bentuknya seperti ini, solusi ini. Ada 3 pilihan tadi kan, satunya mau dikasih merah, Westnya ini hijau atau biru, maka yang dipilih ada yang merah. Nah, merah pun tadi ada pilihan sebelahnya, yaitu Northern-nya ini mau di hijau atau biru. Tadi sudah ada di constraint, kalau satunya merah maka satunya hijau. Ini yang dilanjut lagi, nah sampai di solusi terakhirnya ya. Maka sudah ketemu solusi yang tadi. Itu adalah proses backtracking search ya. Ini yang lanjutannya ini hanya untuk memperbaiki proses pencariannya, tapi pada intinya adalah seperti itu tadi ya. Ini mungkin boleh ya secara ini ya, secara perbaikan untuk lebih efisien ini ya. Yang tadi, jadi langkah-langkahnya yang tadi tuh, Westernnya ini, kemudian Northern dan sebelahnya Northern tadi. Nah, ini solusinya adalah bagaimana Anda mendapatkan nilai minimum remaining values MRV heuristik yang paling kecil ya, yang paling minimum. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan biaya yang paling minim untuk proses coloringnya dengan tanpa menyalahi constraint tadi ya, dari pewarnaan dan sebagainya. Dan seterusnya, saya kira ini adalah kalau constraint-nya mau ditambahin dan seterusnya ya, atau list constraining value, tinggal lanjutin aja. Itu tadi yang pakai backtracking. Terus ini kalau mau pakai forward, mungkin idenya saja dikembangin dan seterusnya ya. Bedanya apa ini? Nah, itu langkah-langkahnya di bawahnya kalau pakai forward. Jadi prosesnya hampir mirip dengan backward, backtracking ya. Kalau ini yang tadi namanya kan backtracking. Nah ini ya, backtrackingnya seperti ini. Jadi ada selalu beberapa alternatif solusinya. Kemudian yang ini yang forward ya. Track remaining legal values for unsigned variable. Jadi dia akan berhenti terminate search, hentikan pencarian when any variable has no legal value. Jadi dia pokoknya maju saja ke depan, tetapi yang penting dia akan berhenti proses pencariannya jika variabelnya tidak sesuai yang diinginkan ya, atau nilainya tidak legal, tidak sesuai constraint ya. Sampai ketemu yang terbaik. Sama saja sebenarnya idenya, tapi yang penting dia dapat sesuai yang diinginkan. Dan seterusnya, ini cukup banyak ininya, tidak harus terlalu detail semua. Terus ini cara algoritmanya, tapi ini saya kira macam-macam penyelesaiannya, bisa pakai konsistensi dan seterusnya. Problem strukturnya bisa pakai graf yang seperti tadi. Saya kira Anda mending pakai yang contoh tadi dalam bentuk graf yang simpel tadi ya. Ini ya. Jadi contoh ini saja, nanti yang lain dikembangkan sendiri daripada Anda pusing. Constraint satisfaction problem ini memang terus dikembangkan oleh orang-orang ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk problem konsepnya. Jadi kita selesaikan sampai di sini saja. Contoh constraint satisfaction problem. Pengembangan yang lain Anda cari sendiri contohnya. Ini kan tadi untuk problem bagaimana mewarnai peta sebuah negara menggunakan CSV ya. Menggunakan backtracking search metodenya.
Kemudian di codingnya, mungkin kalau ada yang tanya boleh ya. CSP, problem CSP itu memang terus dikembangkan seperti yang saya perlihatkan di sini tadi. Pakai kata kunci aja ada consent satisfaction problem. Ini kalau Anda mau ada tugas akhir skripsi bisa aja nanti pakai problem ini, tapi metodenya apa? Salah satunya kan Engoloni tadi itu ya, atau yang lain. Nah, terus kalau di contoh coding kita seperti apa? Seperti biasa yang minggu lalu mungkin juga sudah. Contohnya kan Anda pakai yang CSP ya. CSP ya ini tuh. Nah ini kalau di konsep tadi untuk coloring map atau map coloring, pewarnaan daripada peta sebuah negara. Nah kalau yang dicontohkan di sini, ini adalah untuk menggerakkan ini ya, atur ya. Ini goalnya adalah, ini Anda mau membantu langkah dari Queen ini ya, untuk bergerak yang terbaik, jadi langkah terbaiknya. Nah, ini nanti ini harus dijalankan dulu. Ini jadi langkah-langkah ini sebenarnya bisa Anda jalankan. Kemarin Anda butuh semua yang ada di sini. From CSV import all. Kemarin CSV berarti dia ada program atau library atau modul namanya csv.py ya. Tempatnya di mana? Tentunya di satu folder yang sama. Tempatnya ada di folder yang sama, KCB. Nah, di sini toh. CSP ini ya. Ada di sini. Nah, ini kalau kan ini dia library atau ini bentuknya adalah PY, berbeda dengan Python. Berbeda dengan Jupyter, maksud saya berbeda dengan yang Jupyter. Ini kalau Anda buka dari sini, ini yang PY, bukan yang PYNB. Nggak ada ya. Oh ada, tapi mungkin nanti nggak bisa dijalankan. Ada, tapi tidak bisa dijalankan. Ini misalnya. Bisa juga dibuka dari sini. Nah, jadi kalau Anda mau lihat skripnya juga bisa dilihat dari sini. Ini yang PY, tapi ini tidak bisa dijalankan. Nah, ini enggak ada. Karena extensionnya bukan IPYNB. Berbeda dengan ini kan. Ya, ini ada selnya ini jalan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini contoh coding yang diberikan buku ini sudah cukup kompleks. Ini kalau Anda kuliah di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Ini sudah PPO, ini sudah menggunakan banyak objek atau kelas atau library atau modul ya, namanya bebas orang ngasih namanya. Ini tertul, random dan sebagainya, ini harus disiapin dulu semua, cukup banyak. Ini kemarin kan juga sudah ya. Termasuk sets, ya, termasuk utils dan seterusnya. Wah, ini sudah cukup kompleks ini sebenarnya. Tapi kalau Anda pelan-pelan diikuti, kalau Anda mau mengembangkan menjadi tugas akhir CSP, nah ini juga sudah cukup kompleks. Nanti Anda tinggal tambahkan algoritma, misalnya tadi seperti paper ini tadi pakai Engoloni lah. Paper ini kan pakai Engoloni, jadinya seperti ini. Ini kan kalau Anda tergantung mau pakai menyelesaikan apa. Nah, ini nanti Anda bisa tambahkan modul Engoloni di sini. Jadi mungkin Anda siapkan
diberi n koloni, untuk dipanggil juga, untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tentunya harus dibaca step by step ya. Cuma yang penting adalah ini kayak baca fungsi di Python kan, ini nama fungsinya diawali dengan def. Jadi setiap fungsi di Python diawali dengan def ya. Kemudian ini adalah input argumennya, ini yang harus disiapkan. Jadi ada banyak ini variabel, domain, self, neighbor, constraint dan lain-lain. Ya kan? Kemudian ini untuk tahap inisialisasi ya. Kemudian selanjutnya adalah sign, self dan sebagainya ya. Unsign ini nama-nama fungsi yang harus disiapkan sampai action, result, goal set dan seterusnya. Ini sudah cukup kompleks. Ini wah ini nggak mungkin kita ini satu persatu. Tapi yang Anda butuhkan ada, yang tadi di konsep, di teori kita kan ada backtracking tadi kan. Nah, konsep backtracking tadi, kalau contoh skripnya itu seperti ini. Ini kan ada satu fungsi namanya backtracking search. Nah, ini input argumennya, ada CSP, ada melee unsigned tadi ya, dan seterusnya, termasuk domainnya. Ini tentunya tidak bisa Anda pelajari hanya 1-2 jam ya. Ini ada butuh perenungan yang panjang. Tapi kalau memang Anda membutuhkan nanti misalnya Anda butuh backtracking. Nah, ini backtracking ini bisa Anda pelajari lebih detail ya. Nah, ini backtrackingnya sudah ada, tinggal dipakai nanti ya. Ini proses untuk menyelesaikan constraint satisfaction problem. Seperti itu, jadi backtracking sudah ada, termasuk forward checking ya, pengecekan secara forward ya. Yang backtracking tadi di konsep tadi. Dan seterusnya, nah ini sudah banyak sekali. Ini tentunya bikin pusing ini, termasuk yang map coloring ada di sini ya tadi ya. Map coloring ini tadi sudah disiapkan di contoh ini sebenarnya. Dan seterusnya masih banyak lagi. Ini yang contoh map coloring tadi, untuk memberi warna tadi sampai bisa menyelesaikan ini. Dan seterusnya ya. Oh, kalau mau dilihat di yang sini, grab coloring, Enkin, dan seterusnya. Grab coloring, mungkin yang ini tadi ya. Tapi nggak ada gambarannya ini ya. Map coloring, cara kerjanya. Oh, ini aja. Jadi ini kalau dijalankan, Anda bisa mewarnai pada daerah-daerah yang mana, Australia dan seterusnya. Yang lainnya ini sudah beda untuk menjalankan apa ini, catur ini ya. Oke, ini jadi contohnya. Saya nggak tahu di tempat Anda kalau di running jalan nggak. Kalau nggak jalan berarti ada yang nggak lengkap. Kita coba saja run all. Mungkin ditunggu sebentar sampai hilang tanda bintang-bintangnya ini. Ini sambil menunggu, kalau ada pertanyaan boleh. Oh, ini sudah nggak error, sudah keluar. Ini convert-nya sudah ditunjukin. Overview-nya, grab coloring-nya sudah keluar sih hasilnya ya. Cuman enggak tampil gambarnya aja. Tampilnya apa? Gambar petanya nggak tampil ya. Tapi sudah selesai ini, nggak ada error.
Kemudian untuk problem lain menyelesaikan yang queen tadi. Ini juga nggak ada error. Ini untuk langkah-langkah dari queen. Ini posisinya, constraint-nya. Constraint-nya, lah ini ada contoh backtracking-nya. Backtracking prosesnya tadi ya. Ini dia problem menyelesaikannya sampai panjang gini. Jadi waktu problem solving menggunakan backtracking tadi ya. Proses step by step-nya untuk pewarnaan dari peta ini. Terus, nah ini visualisasinya agak ditampilin. Next, we define and we use the sample tutorial. Visualisasinya, oh ini ya. Ini iterasi grafnya. Jadi Anda tinggal visualisasi. Nah, ini kan jalan, ini iterasinya jalan. Sampai iterasi ke 20 ya. Nggak terlalu kelihatan. Ini di notebook Jupyter ini, Jupyter Notebook bisa bikin widget-widget begini. Tapi cuman A sama B saja. Ini bisa diulangi lagi. Visualize. Ini iterasinya jalan ini sebenarnya, tapi gambarnya gak cuman gini aja. Oh, ini yang terisi nih, angka-angkanya ya. Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk memproses, menggambar. Jadi problemnya kan bagaimana Anda bisa menggambar semua wilayah peta tadi. Kalau bisa waktunya yang cepat, tapi semua sudah bisa tergambar ya. Bisa terbedakan antar negaranya. Ini cuma enggak lalu kelihatan ya. Ini kan iterasinya, tapi yang digambar cuma A, B saja. Nah, visualize. Ini jalan ini ya, dung 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 dung. Cuman gambarnya yang digambarin cuma 2. Nah, tapi waktu yang dibutuhkan atau extra delay-nya ditampilin. Itu yang contoh pewarnaan peta. Ini ada contoh lagi yang lain untuk apa ini? Langkah dari visualisasi dari Queen. Nah, ini ya. Ini juga bisa diklik. Tinggal diklik visualize. Ini ada widgetnya, nanti iterasinya jalan, klik visualisasinya. Nah, ini langkah-langkah dari Queen-nya diperlihatkan. Nah, seperti itu ya. Ini langkah-langkah dari Queen ya. Atau sampai iterasi ke berapa dia. Nah, sama ini extra delay-nya ini kan berubah-ubah sendiri, jadi waktu yang dibutuhkan. Ini contohnya, jadi sayangnya yang graf tadi nggak terlalu kelihatan bentuknya, cuma digambarin gini aja. Oke, ini contoh menggunakan problem CSP, Constraint Satisfaction Problem ya. Ini tapi anunya codingnya sudah cukup kompleks ya, tentunya ada
Anda hanya bisa mempelajari semampunya saja, sebisanya. Nanti pada intinya adalah seperti yang di paper tadi ini. Jadi tujuan dari constant satisfaction problem adalah bagaimana Anda menghemat cost ini ya. Jadi kalau waktunya nambah, biayanya harus kecil. Ya, jadi dari waktu ke waktu harus terjadi penurunan biaya. Atau kalau waktunya hemat, kan biayanya juga hemat. Jadi waktunya cepat, tujuan tercapai, itu juga sama menghemat biaya. Seperti itu. Jadi constant satisfaction problem adalah penghematan di sisi waktu dan biaya biasanya. Makanya tadi kalau digunakan untuk mewarnai peta tentunya apa? Tentunya semua kota sudah terbedakan berdasarkan warna, berdasarkan negaranya, tetapi waktu yang dibutuhkan tidak boleh terlalu lama, gitu ya. Cuman ini gambar visualisasinya aja yang kurang begitu jelas. Seperti itu kira-kira CSP. Jadi kita anggap selesai untuk pembahasan CSP. Nanti selanjutnya sudah bisa ganti ke yang tadi uncertainty knowledge reasoning ya. Jadi mungkin ada pertanyaan untuk CSP. Anda boleh mencari-cari sendiri juga di internet, cukup banyak ininya ya, CSP ini easy understanding gitu biasanya. Jadi kalau Anda mencari kan ini contohnya solusinya pakai N-koloni. Kalau Anda mau mencari sendiri, kata kuncinya tetap CSP. Constant satisfaction problem. Easy understanding. Nah, ini nanti Anda cari ada. Cara memahami mudah CSP ya. Nanti Anda cari ada videonya, ada penjelasan-penjelasan yang lain ya. Anda cari sendiri, cukup banyak di dunia ini juga banyak mempelajari CSP. Oke, saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kita anggap selesai sampai di sini, dan tentunya Anda kalau mau mempelajari boleh aja, tapi ini mungkin Anda yang lebih khusus yang berminat mau melanjutkan penelitian CSP aja ini, karena library-nya cukup kompleks. Dan misalnya Anda menerapkan CSP, problemnya ini sudah ada, tracking search-nya sudah ada, Anda tinggal tambahi metodenya. Seperti paper ini tadi kan contohnya menggunakan N-koloni tadi. Ini yang contoh ini kan pakai N-koloni. Hasilnya seperti itu tadi. Pada intinya sih bisa menghemat ini biaya atau mempercepat waktu proses. Ini jadi kalau Anda mau terapkan CSP ini untuk misalnya orang mencari kafe terdekat dari posisi Anda sekarang. Nah, nanti kan Anda langsung keluar beberapa kafe. Jadi Anda mungkin memanfaatkan Google Map atau apa untuk menghitung biaya dari kafe, dari posisi Anda sekarang. Kemudian dari kafe-kafe yang terdekat, Anda hitung biaya untuk mencapai masing-masing kafe dengan tujuan Anda mencari menu yang Anda sukai. Jadi alternatif dari kafe-kafe tadi itu dinyatakan dalam constraint, dalam bentuk biaya, yang mana biaya itu adalah tujuannya Anda hemat sehemat mungkin. Misalnya Anda secepat-cepatnya bisa mencapai kafe tersebut, dan tujuan Anda mendapatkan menu makanan atau minuman yang sesuai yang Anda butuhkan tercapai. Nah, CSP salah satunya bisa dipakai di situ untuk pemilihan menu makanan berdasarkan pemilihan kafe terdekat problemnya. Nah, nanti metodenya apa? Nah, problem optimasinya salah satunya tadi kan ada paper pakai N-koloni ya. N-koloni itu kan diilhami bagaimana semut mendapatkan rute terpendek ketika diberikan penghalang, ya kan? Itu nanti kalau Anda pelajari sendiri saja, itu nggak ada di kuliah ini, tapi Anda bisa kembangkan sendiri.
Tapi problem CSP ini di luar sesungguhnya banyak sekali dipakai. Salah satunya untuk memilih kafe terdekat tadi dari posisi Anda sekarang ya. Itu kan bisa dibuat versi mobile-nya dan seterusnya. Anda bisa taruh di Play Store. Di Play Store nanti ada orang yang download mungkin gratis. Tapi begitu mau ditampilkan fitur yang berbayar, Anda bisa cas dan seterusnya. Jadi sekarang banyak orang menggunakan CSP atau metode-metode yang lain yang dimanfaatkan untuk membantu orang ya, untuk membantu mencari solusi seperti kafe, mencari atau rumah sakit terdekat, mencari sarana pendidikan terdekat dan lain-lain. Pendidikan terdekat, rumah sakit terdekat, termasuk makanan, minuman dan lain-lain. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk problem CSP. Kita anggap selesai. Nanti minggu depan insya Allah sudah bisa ganti topik ke uncertainty ya, knowledge and reasoning. Knowledge and reasoning kita batasi langsung yang uncertainty problem. Ini uncertainty problem yang ini uncertain, knowledge and reasoning. Nanti bisa belajar pakai bias. Kemudian yang probabilistik bisa pakai fuzzy. Fuzzy-nya yang spesialis terbaru pakai fuzzy type 2. Habis itu mungkin UTS, kemudian learning ya. Learning bisa pakai neural, bisa pakai mungkin pengembangannya deep learning dan natural language processing. Oke, untuk constraint satisfaction problem ada yang mau ditanyakan? Pada bingung? Jadi constraint satisfaction problem, nggak ada yang tanya? Kita sepertinya Pak. Iya sudah. Jadi nanti memang mungkin pertanyaan belum muncul sekarang karena Anda memang sedang tidak melakukan riset itu. Biasanya pertanyaan itu muncul pada saat Anda melakukan riset dan sudah mencoba melakukan eksperimen. Nah, tidak masalah nanti misalnya Anda sedang mencoba dan ketemu kok bagus ya CSP ini. Nah, itu Anda boleh diskusikan lagi di grup. Jadi kan banyak tadi salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan mencarikan kafe terdekat, rumah sakit terdekat, tempat-tempat wisata terdekat kan juga bisa. Banyak CSP problemnya ya. Nanti metodenya bisa pakai N-koloni tadi atau mungkin fuzzy atau neural dan lain-lain. Tapi problemnya sendiri bisa dirumuskan dalam bentuk CSP, constraint satisfaction problem. Jadi ada constraint-nya, ada domainnya, ada variabel-variabel dan solusi pemecahan masalahnya menggunakan backtracking salah satunya tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 9, saya kira cukup sampai di sini untuk materi kita CSP dan bisa kita akhiri. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan yang knowledge reasoning, terutama yang uncertainty problem. Insya Allah saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar untuk memperdalam CSP-nya tadi. Anda boleh pakai kata kunci CSP easy understanding di Google cukup banyak. Saya kira demikian. Saya akhiri wilayah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan dan ya bisa dicoba-coba ya untuk menjalankan skripnya tadi, termasuk mungkin algoritma-algoritma yang menunjang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.